Kalian percaya sama UFO? Ternyata di Atlantis itu ada UFO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Apa kabar kamu yang baru aja klik video ini? Aku selalu berharap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Di dunia ini banyak banget hal-hal yang masih menjadi perdebatan. Seperti tema yang mau aku bahas hari ini sama kalian, yaitu mengenai Atlantis. Sebagian orang percaya bahwa Atlantis itu ada, tapi sebagian lagi percaya bahwa Atlantis itu tidak pernah ada. Nah, kamu geng yang mana nih? Yang percaya bahwa Atlantis itu ada, atau bahkan yang percaya bahwa Atlantis itu tidak pernah ada? Tapi kalau kamu masih ragu-ragu, aku sih berharap kamu tinggal duduk manis aja, nontonin aku karena aku mau bercerita tentang Atlantis. Atlantis ini pertama kali dikemukakan oleh Plato di dua buku dialognya yang bernama Timaeus dan Critias di sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Nah, Plato ini sendiri adalah salah seorang filosof terkenal dari Yunani. Plato menyebutkan bahwa letak dari Pulau Atlantis ini di dekat Selat Gibraltar. Dia juga menyebutkan bahwa luas dari Pulau Atlantis ini lebih besar dari Libya dan Asia Minor. Asia Minor itu kalau sekarang kita sebutnya Turki bagian Asia. Turki yang berbatasan dengan Asia. Nah, ada cerita nih, konon katanya leluhur dari bangsa Atlantis ini adalah keturunan dari dewa Poseidon. Nah, dewa Poseidon ini membangun istana-istana yang megah untuk anak-anak dan istrinya tercinta yang bernama Kleito. Anak pertamanya bernama Atlas, dan kemudian dia diangkat menjadi raja. Dari situlah nama Atlantis berasal. Negeri Atlantis ini menjadi negeri yang kaya, subur, dan kuat dalam bidang militer. Ini semua dikarenakan anugerah dari Poseidon. Seiring waktu berjalan, keturunan dari Atlas ini semakin lama semakin arogan dan haus kekuasaan. Untuk memperluas kekuasaannya, raja-raja di Atlantis ini menaklukkan daerah-daerah di sekitar Laut Mediterania. Nah, hal tersebut membuat Zeus marah. Maka dikutuklah Atlantis ini kalah perang terhadap aliansi-aliansi negara yang dipimpin oleh Athena. Nggak cuma dikutuk aja, tapi Atlantis ini juga ditenggelamkan ke dasar lautan. Kejadian ditenggelamkan dan kalah perang itu terjadi sekitar 9400 sebelum Masehi. Plato ini mengetahui cerita mengenai Atlantis ternyata dari leluhurnya yang bernama Critias. Sementara Critias mengetahui cerita mengenai Atlantis ini dari cendekiawan dan seorang ahli hukum bernama Solon. Nah, Solon ini tahu dari salah satu pendeta yang menjaga kuil Neit di Mesir. Pendeta itu menceritakan kepada Solon bahwa orang-orang Yunani sudah tidak bisa mengingat lagi kejadian atau bahkan kisah-kisah mengenai orang-orang Atlantis. Karena catatan sejarahnya hilang seiring dengan kejadian bencana alam di sana. Tapi untungnya orang-orang Mesir yang sempat berhubungan dengan orang-orang Yunani masih mengingat dengan jelas kejadian-kejadian tersebut. Kalian harus benar-benar inget dengan jelas ini cerita yang saat ini aku ceritain sama kalian. Apa hubungannya antara Mesir dengan Atlantis? Karena ini akan berhubungan sama cerita di akhir cerita ini. Nah, sekarang kita masuk dan menggali mengenai kehidupan di Atlantis. Suatu hari ada sarjana barat yang bertemu dengan Ingrid Bennett. Jadi Ingrid Bennett ini adalah seorang perempuan yang mengaku pernah menjadi warga dari Atlantis beribu-ribu tahun yang lalu. Mungkin semacam reinkarnasi ya. Dari ingatannya diketahui bahwa peradaban bangsa Atlantis sangat tinggi dan memiliki keselarasan dengan alam. Nah, Ingrid menceritakan dia masih bisa mengingat beberapa kejadian tentang Atlantis. Tapi yang lebih serunya lagi, dia masih mengingat kejadian tentang musnahnya Atlantis ini. Ingrid ini semasa hidup di Atlantis tuh jadi orang yang sangat pintar, cerdas, smart lah ya. Sampai dia dipromosiin jadi kepala energi wanita. Atau mungkin kalau di kita jadi
kepala PLN mungkin ya. Pusat energi ini memiliki arsitektur yang bagus banget. Jadi kalau dilihat atapnya berbentuk melengkung, kemudian lantainya dibuat dari batu-batuan, dan di tengahnya itu ada ruangan tempat kristal besar yang dipergunakan untuk menyalurkan energi ke seluruh kota. Ingrid itu menceritakan bahwa dia dulunya itu berambut panjang, berwarna emas, dan rambutnya itu selalu ditata sama penata rambut. Jadi rambutnya digulung ke atas, pakai rajutan-rajutan warnanya emas, ya ala-ala orang Yunani lah. Hal itu dilakukan karena memang orang-orang Atlantis ini sangat memperhatikan penampilan dan kebersihan. Katanya di sana itu adalah hal yang sangat wajib dilakukan. Ada hal-hal menarik menurut Ingrid yang terjadi di Atlantis. Dia mengatakan bahwa orang-orang di Atlantis itu bisa berbicara dengan hewan. Nah, menurut Ingrid ini sering ngobrol sama lumba-lumba. Kenapa? Karena lumba-lumba ini pintar, dijadikan sahabat, dan juga penasihat bagi orang-orang di Atlantis. Dan juga lumba-lumba ini dijadikan simbol keharmonisan dan keseimbangan dari masyarakat Atlantis. Ingrid ini menceritakan gimana sih cara mereka ngobrol dengan hewan. Ternyata nggak kayak kita ngobrol, tapi mereka ngobrol dengan telepati. Kalian ada yang suka unicorn? Ternyata di Atlantis itu ada unicorn. Di antara semua hewan, Ingrid paling menyukai unicorn. Jadi unicorn ini sama makannya rumput, kayak kuda-kuda lah pada zaman sekarang, sama aja. Nah, bahkan dia juga berbicara sama unicorn sama seperti dia berbicara sama lumba-lumba, yaitu menggunakan telepati. Ada hal yang bikin Ingrid sedih. Jadi dia sedih karena orang-orang di dunia ini nggak percaya sama adanya unicorn. Sementara dia tahu persis bagaimana unicorn dan bahkan dia bisa berbicara sama unicorn. Nah, Ingrid juga menceritakan bahwa di timur laut dari Atlantis ini ada padang rumput yang luas banget dan menyebarkan wangi-wangian. Salah satu hobinya Ingrid pada masa itu adalah melakukan meditasi di padang rumput itu. Enak banget ya kayaknya. Kalau di pikiran aku nih, Atlantis pada saat itu udah kayak sesuatu yang indah, tenang gitu kayaknya ya. Menurut kamu gimana? Coba komen di bawah sini. Kata Ingrid lagi nih, di sana katanya di lingkungan kerjanya tidak ada posisi yang direndahkan. Serendah-rendahnya posisi kerjaan di sana tetap aja dihargain. Kenapa? Karena semua posisi berperan penting untuk kehidupan Atlantis. Surga banget kayaknya di sana ya. Di Atlantis ini nggak ada namanya uang. Aneh ya. Jadi sistem perdagangannya itu mungkin kayak barter lah gitu. Dan mereka kalau kemana-mana bahkan nggak bawa dompet, ATM, handphone, brankas mungkin, kotak uang. Nggak kayak kamu kalau berangkat kemana harus bawa ini itu. Brankasnya dibawa sekalian. Kalian percaya sama UFO? Ternyata di Atlantis itu ada UFO. Di Atlantis ini ada kendaraan udara yang bentuknya piring terbang kayak UFO. Biasanya dipakai kalau untuk perjalanan yang jauh. Tapi ada juga kendaraan yang dipakai sama masyarakat Atlantis untuk bepergian jarak yang pendek. Itu sama kayak kereta gantung yang isinya cukup 2 orang aja. Di peradaban ini tidak ada penyakit parah, jadi cara pengobatannya pun menggunakan kristal, wewangian, musik, warna, dan juga ramuan. Cara pengobatan dari pasien itu adalah dibaringkan di atas batu granit, kemudian ruangan itu diisi penuh oleh musik, wewangian, dan badan si pasien itu ditaruhin sama kristal-kristal. Kemudian si pasiennya itu disuruh merenung agar energi masuk ke dalam tubuhnya sehingga terpancarlah warna. Cara pengobatan itu mengembalikan semua indera menjadi sehat. Karena warna menyembuhkan indera penglihatan, wewangian menyembuhkan indera penciuman, lagu atau musik menyembuhkan indera pendengaran, dan yang terakhir ramuan menyembuhkan indera perasa. Dan kita masuk ke bagian terpenting, musnahnya Atlantis. Ingrid menceritakan bahwa sebenarnya dia udah ngerasa kalau Atlantis ini akan musnah. Karena ciri-ciri dari kehidupan yang harmonis, yang bahagia, yang damai itu udah nggak ada lagi. Di Atlantis ini sudah tidak lagi mengenal ikatan pernikahan secara hukum.
Jadi kalaupun orang saling suka itu hanya sebatas perasaan atau bahkan hanya status aja. Mungkin kalau di kita udah kayak 7-Eleven lah ya. Mungkin di Atlantis ini ada pernikahan antara manusia dengan hewan atau setengah manusia, separuh hewan. Ini dikatakan untuk mendapatkan keharmonisan antara manusia dengan hewan pada alam. Tapi pada kenyataannya seiring waktu berjalan, hubungan ini hanya mengenai nafsu manusia. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, para ilmuwan di Atlantis ini mampu menjernihkan air, memurnikan polusi, bahkan mampu untuk mengganti elemen dasar yang 4 itu, air, udara, tanah, dan api. Karena hal itulah orang-orang atau para ilmuwan ini menjadi sangat arogan, sombong, dan bahkan menamai dirinya sebagai Tuhan bagi para masyarakat Atlantis. Ingrid menceritakan bahwa ramalan tentang kiamat dari Atlantis ini sudah menyebar luas. Dia mengatakan bahwa bumi akan naik dan akan digantikan dengan dataran yang baru. Hanya akan ada segelintir orang yang hidup dan mereka akan tersebar di seluruh penjuru daratan baru. Orang-orang yang tadi selamat itu sebagian pergi menggunakan perahu untuk mencari daratan yang ternyata tidak ada di peta. Dan sebagian lagi mereka pergi ke Mesir. Nah, itulah kenapa tadi aku bilang sama kalian untuk inget-inget hubungan dari Atlantis ini sama orang-orang Mesir. Karena dari orang-orang yang selamat dari kiamat Atlantis inilah yang tadi akhirnya pergi ke Mesir. Cerita ini sampai dan menyebar ke pendeta-pendeta di kuil Neit yang akhirnya sampai ke Solon. Solon inilah yang menceritakan tentang Atlantis kepada Critias. Dan Critias ini adalah leluhur dari Plato. Nah, kalian penasaran gak sih tentang proses kejadian kiamat di Atlantis itu? Dan kenapa Ingrid bisa selamat dan bisa menceritakan kejadian-kejadian dengan detail? Aku akan lanjut di part 2, ditungguin ya. Jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu channelnya, di like, dan juga dinyalain lonceng notifikasinya. Biar apa? Biar kita cepet